Preview. Film ini bersetting pada momen Perang Teluk di Kuwait dan Irak pada tahun 1992. Namun film ini tidak berbicara soal Perang Teluknya sendiri, lebih kepada intrik di dalam internal pasukan tentara Amerika. Dibuka dengan suasana pertempuran di hamparan padang pasir di Irak, momen-momen terakhir Perang Teluk di mana pasukan Amerika berusaha untuk menghentikan invasi Irak terhadap Kuwait. Angkatan Darat Amerika kini mulai bergerak untuk menyisir area dan menghentikan pergerakan tentara lawannya. Terjadi sebuah pertempuran terbuka antara tank Amerika melawan pasukan Irak. Saat itu, tank yang dikomandoi oleh Sersan Nat Serling secara tidak sengaja menembak tank rekannya sendiri. Suasana yang gelap penuh asap membuat Nat Serling dan timnya membuat keputusan yang salah. Dan yang paling membuat Serling makin terpukul, tank itu ternyata dikendarai oleh Danny Boyle, teman dekat Serling sendiri. Untuk itu, pihak Pentagon dan Washington DC berusaha untuk menutupi fakta tersebut. Diaturlah sebuah alibi pembenaran bahwa Boyle meninggal setelah menerima serangan dari pasukan Irak. Nat Serling pun mengikuti arahan yang telah diatur oleh atasannya. Meskipun hal itu tetap tidak lepas dari pertanyaan pihak wartawan. Fakta yang menjadi pertanyaan pihak pers dalam insiden Al-Batra itu karena tank yang hancur tersebut mengalami kerusakan diakibatkan oleh peluru tank Amerika sendiri. Maka dari itu, Serling ditransfer dari tugas lapangan untuk menjadi staf di kantor. Untuk lebih mengalihkan perhatian publik, maka Pentagon akan menganugerahkan sebuah medali kehormatan kepada prajurit yang meninggal di Perang Teluk. Serling ditunjuk sebagai staf yang memberikan pelaporan akan keabsahan orang tersebut untuk mendapatkan medali yang prestisius itu. Laporan itu nantinya akan menjadi surat rekomendasi. Untuk itu, ia dipertemukan dengan beberapa orang saksi kejadian saat momen Kapten Walden meninggal. Tim prajurit itu bercerita, pada saat heli mereka terjatuh, mereka terpojok dan mendapatkan serangan dari tentara Irak. Sudah tidak ada peluang hidup bagi mereka. Tiba-tiba kemudian, sebuah helikopter medik evakuasi datang dan menyerang pasukan Irak yang sedang menyerang mereka. Heli tersebut berhasil meledakkan tank Irak, namun tidak lama heli itu pun terjatuh. Mereka tidak bisa melihat momen kejadian jatuhnya heli karena lokasinya terhalang oleh bukit. Semalaman mereka bertahan, esok harinya datanglah pasukan bantuan. Heli medevac pun tiba dan berhasil mengangkut mereka dari lokasi. Saat naik ke atas itulah mereka sedikit bisa melihat pemandangan di posisi helinya Kapten Walden. Saat kru heli tersebut semua sudah naik ke heli evakuasi, salah seorang dari mereka masih mendengar suara tembakan senapan M16 di ground. Seseorang masih berada di bawah ditinggalkan oleh heli evakuasi. Kemungkinan itu adalah Kapten Walden sendiri. Tidak lama setelah itu, area tersebut pun habis dilumat oleh bom napalm dari pesawat Thunderbolt Amerika. Serling pun selesai mendengarkan testimoni saksi kejadian. Dia pun diserahi data mengenai Kapten Walden. Namun alangkah kagetnya Serling begitu ia mengetahui bahwa Kapten Walden ini ternyata adalah seorang wanita, ibu dari seorang anak pula. Nat Serling jadi galau. Dia kini sedang menghadapi fakta bahwa nama seorang wanita akan ditumbalkan untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh dirinya. Meskipun berat, Serling akhirnya berangkat untuk menuntaskan pelaporan tentang Kapten Walden. Dia akan mewawancarai satu persatu kru helikopter yang berada bersama Walden saat momen yang membuat wanita itu meninggal dalam tugas. Orang yang pertama ia datangi adalah Kolonel Reddy, co-pilotnya Kapten Walden. Ditemui di rumahnya, Reddy memberi kesaksian yang sangat menyanjung mantan kaptennya. Bagi dirinya, Kapten Walden lah yang telah menyelamatkan semua tentara Amerika yang sedang berada di lokasi itu. Dia menceritakan bahwa saat itu mereka memang datang untuk menyelamatkan tentara Amerika yang memberikan testimoni kemarin. Namun demikian, Kapten Walden, sang pilot heli, memutuskan untuk menyerang dulu tentara Irak yang sedang berada dalam posisi yang dekat. Satu putaran mereka lalui. Ia terus lanjut untuk kembali mendekat meskipun Monfries, seorang tentara berjaket loreng, memintanya untuk menjauh dan meminta backup. Kapten Walden saat itu memerintahkan krunya untuk menjatuhkan tangki bahan bakar ke tank Irak dan kemudian menembaknya dengan pistol flare yang mengakibatkan tank tersebut meledak. Namun apes beberapa tembakan terkena telak mengenai heli, salah satunya telah melukai Reddy. Heli pun terjerembab dan saat pendaratan, kepala Reddy terbentur sehingga ia pun tak sadarkan diri. Cerita Reddy berhenti sampai di situ. Serling kemudian mendatangi orang kedua yaitu Ilario, staf medis di helikopternya Kapten Walden. Saat ditemui,
Tampang staf medis ini udah sangat lebih kurus ketimbang yang terlihat pada foto. Dia sangat gugup ketika diwawancara. Ilario bercerita momen kejadian setelah pesawat heli yang ditumpanginya terjerembab ke daratan. Saat itu Kapten Walden segera memerintahkan untuk menyelamatkan Reddy. Kondisinya sangat parah, paru-parunya terluka. Melihat kondisi heli dan radio pemancar di dalamnya yang rusak total, Kapten Walden memerintahkan Monfils dan Altameyer untuk menghemat peluru mereka karena kemungkinan mereka akan bermalam di sana. Pasukan Irak pun untuk sementara menghentikan penyerangan. Malamnya mereka mulai gelisah karena pertolongan tidak kunjung datang, dan saat itulah Kapten Walden menembak seorang tentara Irak yang muncul tiba-tiba. Mereka mendapatkan serangan kejutan. Terjadi momen tembak-menembak dan pasukan Irak untuk sementara berhasil diusir lagi. Namun hasil dari kejadian itu, Kapten Walden mendapatkan luka tembak pada perutnya. Untuk sementara, pasukan Irak kembali bisa dihentikan meskipun mereka memperkirakan bahwa dini hari mereka pasti balik nyerang, dan benar saja, begitu kondisi mulai terang, pasukan Irak kembali menyerang. Mereka pun terpojok. Kapten Walden memerintahkan agar mereka mengirit peluru sampai musuh makin mendekat. Tak lama terdengar suara helikopter yang datang untuk menolong. Pasukan Irak pun balik diserang. Ketika heli penolong datang untuk mengevakuasi, Kapten Walden menyuruh semua tim untuk menyelamatkan diri dengan membawa Reddy. Reddy digotong oleh Altameyer dan Ilario berusaha untuk membawa sang kapten untuk pergi, tapi ia menolak. Ia menyuruh Ilario untuk pergi ke heli dengan membawa tandu, sementara dia akan mengcover untuk menghentikan serangan Irak. Saat itulah kemudian bom meluncur dan mengenai Kapten Walden. Sang kapten pun rubuh. Ilario memeriksa denyut nadinya, ternyata sudah tidak berdetak. Maka dari itu, dia pun bersama Monfils segera cabut dan nyaris pula terkena bom yang mengenai Altameyer yang sedang menggotong Reddy. Namun akhirnya mereka semua bisa lolos masuk ke heli dan menginformasikan bahwa Kapten Walden sudah mati. Maka dari itu, mengetahui sudah tidak ada lagi anggota yang masih berada di daratan, diluncurkanlah bom napalm yang meluluh lantakan semua yang ada di daratan tersebut. Seperti juga Reddy, kesimpulan Ilario masih sama dengan rekannya, bahwa Kapten Walden, sang wanita ini adalah seorang prajurit yang tangguh. Dia bisa membuat keputusan tanpa ragu dalam medan pertempuran. Tekanan makin tinggi, Kapten Walden makin bisa tenang dan fokus. Ilario pun sangat menyanjung mantan kaptennya itu. Selesai Ilario menuturkan cerita tersebut, ada satu hal lagi yang ditanyakan oleh Serling. Dia bertanya soal senapan M16, apakah masih ada pelurunya ataukah memang sudah kosong. Dari keterangan yang ia dapatkan kemarin dari saksi lain, dia mendengar suara senapan itu masih ditembakkan pada saat heli evakuasi mulai terbang. Ilario membantahnya. Dia menyatakan bahwa senapan M16 udah habis peluru meskipun dia ini terlihat agak ragu. Serling kemudian berkunjung ke rumah Kapten Walden. Di situ, orang tua Karen Walden menceritakan bagaimana anaknya itu sangat antusias untuk menjalani karirnya sebagai prajurit. Dia rela berkorban harus meninggalkan anak putrinya yang masih kecil untuk memenuhi tugas kemiliteran. Anak kecil itu harus tinggal bersama kakek neneknya karena ayahnya sendiri sudah meninggalkan mereka ketika ia berumur 2 tahun. Proses investigasi yang makin menunjukkan bahwa wanita itu adalah seorang prajurit yang patriotik membuat Nat Serling semakin merasa bersalah. Dia makin merasa tertekan. Ditambah lagi kemudian dengan datangnya wartawan Washington Post yang terus-terusan penasaran dengan kejadian penembakan di Al-Batra. Sementara itu, bosnya, sang Jenderal Hershberg, nggak mau tahu dengan apa yang terjadi di Al-Kufa, lokasi kejadian Kapten Walden. Dia ingin agar Serling menyelesaikan laporannya, agar mereka segera bisa melakukan penganugerahan medali tersebut karena dia pun mendapat tekanan dari atas. Serling yang merasa bersalah ini ingin agar mereka belak-belakan saja mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi di Al-Batra. Pihak Pentagon tentu saja tidak mau menarik lagi ucapan mereka dan mengungkapkan sisi lemah kesalahan pasukan mereka sendiri. Serling diminta untuk segera menyelesaikan laporannya. Serling kemudian mendatangi Monfils di pusat pelatihan Akademi Militer. Monfils yang sekarang udah jadi sersan, sebelumnya adalah anggota pasukan spesial unit yang ditempatkan di Irak. Ketika dia diperintahkan untuk menjadi tentara pengawal pada helikopter Kapten Walden, dia pun menyanggupi dan joinlah ia di heli medis dan evakuasi tersebut. Pada momen wawancara, Serling langsung to the point pada masalah senapan M16. Dia menanyakan apakah senapan tersebut masih berisi peluru atau sudah kosong. Seperti Ilario, Monfils pun terlihat sangat ragu dan seperti sedang menutupi sesuatu. Serling terus menekannya agar ia menceritakan apa yang telah terjadi. Monfils malah balik mengancam. Sersan ini menyuruh seorang kolonel untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Hal itu tentu saja membuat Serling jadi terpancing.
dia makin menekan Monfils. Akhirnya sersan ini berucap bahwa sebetulnya Kapten Walden itu adalah seorang pengecut. Dia bercerita bahwa dialah yang meminta agar Heli untuk mendekat agar bisa menghajar musuh, sementara itu sebetulnya Kapten Walden lah yang hendak mundur untuk menunggu backup pasukan. Monfils juga cerita tentang kejadian di malam hari ketika semua orang mulai galau menunggu bala bantuan. Kapten Walden yang wanita itu menangis ketakutan. Monfils bercerita seolah-olah dialah yang paling patriotik, sementara Kapten Walden hanyalah seorang emak-emak arisan. Saat momen evakuasi tiba, versi cerita Monfils bahwa dialah yang sebetulnya hendak mengangkut Walden dari TKP, tapi sang kapten menolak. Bahkan Walden telah menembakkan peluru tepat di depan kakinya agar Monfils berhenti untuk mendekat, dan saat itulah bom meledak di hadapan mereka. Walden pun meninggal dan segeralah Monfils menarik Ilario agar mereka cabut dari tempat itu. Namun kemudian, ketika ditanya lagi perihal senapan M16, Monfils kembali ragu meskipun pada akhirnya ia menyatakan bahwa senapan itu telah habis peluru sejak malam hari. Serling makin curiga dengan Monfils. Terbenam dalam rasa bersalah yang makin menjadi, Nat Serling makin gak karuan. Dia mulai nengak lagi dan telepon ke rumah hanya untuk bertengkar dengan istrinya. Sampai di hotel, dia ketemu lagi dengan wartawan Washington Post yang melihatnya jalan di lobi. Melihat kolonel ini tanpa depresi, Gardner sang wartawan mengajaknya bicara off the record. Disitulah Serling mengakui bahwa semua kebohongan tentang insiden di Albatra adalah rekayasa Pentagon, dan sebetulnya dialah yang telah memberi instruksi untuk melepaskan tembakan pada kejadian di Albatra. Keesokan harinya Serling mendapatkan fakta bahwa Ilario telah menghilang dan Alta Meyer telah dipindah dari rumah sakit tempatnya dirawat. Soal keberadaan di mana mereka sekarang, semua orang tidak ada yang tahu. Akhirnya Serling mengajukan pengajuan tambahan waktu kepada Jenderal Hertzberg terkait kondisi yang sedang terjadi. Apalagi karena kini dia mengendus sebuah hal yang tidak benar telah terjadi dalam kasus kematian Kapten Walden. Namun ternyata sang jenderal sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tekanan dari atas sudah sedemikian kuat. Serling sudah tidak mau lagi terlibat dalam sebuah kebohongan. Dia tidak mau namanya berada pada sebuah laporan yang belum rampung. Akhirnya Jenderal Hertzberg pun mencopot mandatnya dari jabatan sebagai petugas investigasi. Namun demikian, Serling masih bersikeras untuk mengungkap kasus tersebut meskipun harus jalan sendiri. Dia kemudian mengajak Gardner untuk bertemu. Serling mengungkapkan kasus yang sedang ditanganinya. Untuk itu, ia meminta dibantu untuk mencari Alta Meyer. Sebagai timbal balik, Serling akan menyerahkan rekaman radio di dalam tank saat insiden Albatra terjadi. Malamnya, Gardner sudah bisa memberitahu lokasi Alta Meyer. Alta Meyer berada di sebuah rumah sakit umum dan saat itu kondisinya sedang sangat kritis. Dia mengalami kanker abnormal yang menjalar di organ sekitar perut dan hidupnya sangat bergantung kepada obat. Pada akhirnya, Alta Meyer tidak bisa bercerita banyak ke hadapan Serling, namun ia sempat sedikit bicara soal Monfils. Alta Meyer keburu pingsan lagi ketika rasa sakitnya mulai timbul, mengingat api yang mengerikan saat bom napalm diluncurkan oleh pasukannya. Oleh karena itu, Serling kembali mendatangi Monfils. Sersan ini ternyata sudah kontak sana-sini dan tahu bahwa Serling sudah tidak lagi berwenang untuk mengusut kejadian di Al-Kufa. Tapi kemudian, dia jadi speechless ketika ia tahu bahwa Ilario sekarang dalam kondisi EWOL dan Alta Meyer lagi sekarat di rumah sakit. Pada akhirnya, cerita itu akan terungkap juga, mau itu oleh Serling ataupun lewat petugas lain yang sekarang sedang mencari Ilario. Merasa sudah tidak punya pilihan, Monfils pun mengajak Serling untuk jalan dengan mobilnya. Monfils stres berat, dia nyetir mobil sambil nengak whisky. Tiba-tiba Monfils menodong Serling dan membawa mobilnya berhenti di tengah rel kereta api, di mana saat itu sebuah kereta api hendak melintasi rel tersebut. Dengan gemetar, dia membela diri bahwa dia ini adalah seorang prajurit yang baik. Serling mencoba menenangkan bahwa ia akan membantunya. Monfils merasa semuanya sudah telat. Dia tidak bisa hidup di luar dunia tentara. Hanya kehidupan sebagai prajurit yang sudah ia pilih jadi jalan hidupnya dan kini semuanya sudah buntu. Monfils mengokang pistolnya menyuruh Serling untuk keluar dari mobil. Lalu dengan kecepatan tinggi, dia menyusuri lintasan rel menghampiri arah datang kereta api yang hendak melintas. Monfils menabrakkan mobilnya dan meledaklah mobil itu. Dia merasa jalan kematian lebih baik ketimbang harus menjalani fase kehidupan dipecat dari kesatuan karena perbuatan aib. Begitu berat trauma yang dialami oleh seorang prajurit yang terlibat dalam sebuah peperangan. Monfils meninggal, namun mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Al-Kufa masih menjadi misteri bagi Serling.
Saat wawancara lalu, Serling sempat mendengar bahwa orang tua Ilario memiliki sebuah ruang peristirahatan di pinggir danau. Maka dia pun datang ke tempat itu dan menemukan prajurit yang sedang kabur ini. Ilario tidak mencoba untuk lari ketika ia melihat kedatangan Serling. Ia tampak makin kurus. Serling kemudian memberitahu bahwa Von Fries sekarang sudah mati dan Altemeyer lagi sekarat. Maka dari itu, keluarlah versi cerita yang sesungguhnya dari insiden di Al-Kufa. Semua versi ceritanya yang dulu benar adanya, sampai pada momen jatuhnya heli ke daratan. Yang jadi masalah adalah pada saat momen di malam hari. Saat itu, Von Fries mendesak Walden agar mereka menyelinap kabur dari lokasi. Namun sang kapten menolak karena ia membela Reddy. Reddy kondisinya kritis, ia belum bisa diajak untuk bergerak. Namun Von Fries yang sebetulnya paling ngerasa gugup, tetap memaksa dan ia mengajak anggota yang lainnya untuk ikutan gabung dengan mengajak voting. Altemeyer setuju dan Ilario pun akhirnya sepakat dengan Von Fries. Sebagai komandan, Kapten Walden tetap tegas bahwa mereka harus diam untuk membela Reddy dan akhirnya dia menodong Von Fries agar ia menyerahkan senjatanya. Dia pula mengancam Von Fries bahwa tindakannya itu adalah sebuah bentuk pemberontakan kepada satuan dan sesuai hukum militer Amerika, ganjarannya adalah hukuman mati. Saat itulah Walden melihat seorang tentara Irak di depannya dan dengan refleks langsung menembaknya yang disusul dengan refleks Von Fries yang membalas tembakan Walden. Ia mengira kaptennya itu akan menembaknya. Setelah berhasil mengusir tentara Irak, Kapten Walden yang kena tembakan senapan Von Fries mengokang pistolnya dan menyuruh agar sang prajurit menyerahkan senapannya. Kali itu, Von Fries menuruti. Esok paginya tentara Irak kembali mendekat dan Von Fries setelah ia meminta maaf akhirnya diserahi lagi senapan oleh Walden meskipun ia tetap akan melakukan perhitungan setelah mereka lolos dari sana. Tidak lama mereka bertahan, terdengarlah suara helikopter rescue mendekat. Saat itulah Kapten Walden menyuruh Altemeyer untuk menggotong Reddy dan menyuruh Ilario untuk mengambilkan senapan M16 milik Altemeyer. Walden menolak untuk ditolong, seperti cerita Ilario sebelumnya. Ia menyuruh krunya untuk lari sementara dirinya tetap bertahan untuk melakukan cover, namun bukan dengan pistol, melainkan dengan senapan M16 milik Altemeyer. Begitu mereka semua masuk heli, Von Fries langsung bicara duluan, memberitahukan bahwa Kapten Walden sudah mati. Ilario yang berada di sampingnya hanya speechless melihat heli mereka mulai naik dan mendengar suara senapan M16 dari tangan kaptennya yang mereka tinggalkan dengan gagah berani melakukan perlawanan terhadap lawannya. Sampai akhirnya bom napalm yang maut itu meluluh lantahkan areal tersebut bersama Kapten Walden yang masih tertinggal di sana. Sejak saat itu, Ilario tidak bisa memaafkan dirinya. Ia meminta Serling untuk menyerahkan surat terakhir Karen Walden yang ditujukan kepada orang tuanya sebelum dirinya meninggal. Rekaman audio di dalam tank yang diserahkan Serling akhirnya menjadi senjata bagi Gardner untuk mendesak Jenderal Hesburgh agar mau untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi pada momen di Albatra. Maka dari itu, ketika momen penganugerahan medali kehormatan terhadap Karen Walden dilakukan, Serling tidak menghadiri acara tersebut. Dia lebih memilih untuk berkunjung ke rumah keluarga Boiler. Di hadapan kedua orang tua Danny Boiler, Serling mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi, bahwa dia yang telah membunuh anak mereka, meskipun tentunya karena faktor ketidaksengajaan. Serling pun meminta kedua orang tua itu untuk mengampuni segala kesalahannya, dan sepertinya orang tua Boiler bisa mengerti akan kondisi yang telah terjadi. Karen Walden sendiri mendapatkan penghargaan yang telah dicanangkan dan anak putrinya mendapat santunan seumur hidup dari pemerintah Amerika. Kolonel Nat Serling kini bisa pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Demikian ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinatok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.